Kami dari kantor Hotma Sitompul & Associates, saya Dito Sitompul dan ini Filipus Teguh, telah mendampingi manajer dari saudara Sani Dahye untuk melaporkan atas adanya dugaan-dugaan tindak pidana Undang-Undang ITE. Ada pasal 27 ayat 3 dan 27 ayat 4. Itu pasalnya mengenai terkait penghinaan di dalam media elektronik maupun juga pencemaran nama baik. Dan juga ancaman kekerasan. Ya, dan juga ada ancaman kekerasan yang ditujukan kepada klien kami. Sehingga untuk menimbulkan efek jera kepada pembuat akun ini, kami sudah melaporkan dugaan tindak pidana ini di Polres Metro Jakarta Utara. Ya. Jadi kita berharap sih nantinya dari Polres bisa segera menangkap pelaku yang telah menggunakan akun-akun media sosial ini untuk membuli maupun menyebarkan berita-berita yang tidak benar kepada klien kami. Ada berapa akun Bang kira-kira Bang? Akunnya. Ini akunnya. Jadi ya. Jadi akun-akun ini memberikan berita-berita bohong dan juga mengancam klien kami. Terus kemudian akun-akun ini juga mengatakan klien pembohong, dia akan membuka kebusukannya, segala macamnya. Terus kemudian karena dipost oleh akun-akun ini, akun-akun yang seperti akun-akun gosip itu mengambil terus mengupload ulang sehingga masyarakat membaca. Dan setelah masyarakat membaca timbul kebencian kepada Sani Dahye. Misalnya contohnya begini, ada beberapa komen kebencian. Misalnya nih, jangan mati dulu. Tuh. Tahan Bang, tahan Bang. Sini boleh Bang? Ya, Oke. Ya. Terus ada juga akhirnya nih komen begini. Kiri boleh Bang? Iya. Ya. Yang akhirnya membenci Sani Dahye, terus kemudian mereka menyerbu seluruh akunnya. Nah akun-akun ini semua yang komen-komen negatif ini juga akan kita sudah kita laporkan dan juga mungkin akan dicari gitu. Nah tapi yang paling penting kita cari nama sumber utamanya karena ini adalah akun-akun utamanya. Ini yang kita sudah laporkan dan akan dicari gitu. Nah karena isu yang dibawanya itu adalah Sani ini dibilang tidak mencintai Indonesia. Untuk sejarahnya Sani ini sejak TK sudah di Indonesia, sekolah dan kuliah pun itu di Indonesia. Jadi dia sangat mencintai Indonesia, bahkan di luar dia warga negara Korea Selatan tapi dia selalu mempromosikan orang-orang Indonesia pakai batik, makanan-makanan Indonesia begitu. Jadi kalau misalnya ada berita-berita yang menyebutkan dia tidak mencintai Indonesia, itu sangat bohong karena dia sekolah dan kuliah di sini gitu. Mungkin ada tambahin. Ini manajernya yang tadi juga diberikan kuasa oleh Sani untuk melapor. Gitu. Mungkin kondisi Sani sendiri seperti apa di sana, Kak? Kalau sekarang kan kita tahu ya, baru-baru ini Sani juga kehilangan ayahnya. Dan itu membuat secara psikologis sungguh memperburuk keadaan dia. Ditambah lagi adalah berita-berita ini. Yang padahal berita-berita ini kita tahu ini fitnah. Kenapa kita bisa bilang fitnah? Secara tiba-tiba akun ini langsung delete posting-postingannya dan bilang, aduh ini ternyata belum tentu benar. Nah padahal berita-berita ini udah diberitakan secara masif sehingga membuat netizen-netizen terkesan mempercayai dan langsung membuli klien kami. Bang, tapi apa sih yang jadi pematik hingga akhirnya ada komentar kalau Sani itu nggak mencintai Indonesia awal mulanya? Justru kami juga pertanyakan terhadap akun ini. Kan akun ini selalu memposting ceritanya dia lagi conversation dengan seseorang yang verified akun, terus langsung diposting lagi, di-repost demikian sampai akhirnya timbul persepsi bahwa Sani melakukan itu. Padahal kan ini masih satu sisi ya. Tidak bisa kita mengatakan bahwa oh ini benar ceritanya. Dan makanya kita mau membantah ini semua dengan cara apa? Ya kita melaporkan akun ini. Berarti sebelumnya nggak ada tindakan-tindakan yang dilakukan Sani, nggak memunculkan spekulasi seperti ini Bang? Tidak ada sih.
Sampai saat ini kami bisa katakan tidak ada. Justru dengan adanya peristiwa ini membuat mental klien kami yang saat ini sedang dalam keadaan duka ditambah lebih hancur dengan keadaan seperti ini. Berarti itu juga yang banyak itu jadi landasan akhirnya dari pihak dari Sanyo sendiri ngambil langkah hukum untuk Iya. akun-akun ini ya berarti ya. Nah kalau misalnya boleh dikasih tahu, Sani kan lagi di Korea ya, lagi di Korea. Nah keadaan dia sendiri maksudnya itu sampai akhirnya kan kita tahu sini repot nih bang kan ya, repot. Keadaan dia sendiri sekarang seperti apa sih maksudnya? Katanya mentalnya juga saking terganggu ya, ditambah lagi dengan hal-hal yang seperti ini. Gimana sih keadaan dia yang sekarang ini? Ya, untuk itu kan dia ini sudah lama. Itu pada tanggal awal pos 14 Agustus awal pos. Ya, dia sempat berdiam diri beberapa hari. Karena bersamaan juga ayahnya meninggal, dia berdiam diri, tapi dia sangat down lah. Mentalnya ya dia membaca post karena berita yang itu hingga banyak yang bilang dia ya seperti tadi lah, saya juga nggak akan Sampai ada sebutkan itu. ancaman mau bunuh Ada ancaman mau bunuh suruh lah, mati datang ke aja Bali lah. sini saya matikan gitu. Orang-orang yang komen gitu. Nah itu yang membuat dia semakin terpuruk. Padahal dia sangat mencintai Indonesia, tapi kok kenapa orang-orang netizen ini malah menyerang dia gitu. Itu yang dia tidak bisa terima. Terus kemudian karena melihat semakin banyak akun-akun ini yang memberikan nada-nada negatif, itu yang membuat dia ingin melawan bully ini, cyberbullying ini. Dia mau melawan itu karena banyak orang-orang di luar sana juga terjadi begini, ya nggak bisa melawan, tapi dia ingin menunjukkan bahwa menjadi contoh lah, nggak boleh lah kita bully seseorang. Bang, Itu sih semangatnya. kemarin kan sempat beri klarifikasi ya bang, Iya. di channel YouTube itu bisa mereda ini apa seperti apa bang? Apa makin Ya, untuk klarifikasi kemarin ya paling tidak yang sudah mengikuti Anda dan sudah mengenal Sani itu jadi mengerti lah bagaimana keadaannya sekarang. Begitu. Cuman untuk postingan nada-nada negatif itu masih ada. Sehingga setelah klarifikasi itu pun masih ada beberapa yang tetap komen negatif. Oleh karena itu semakin bulat niat dari Sani untuk melaporkan ini gitu. Karena Sani juga percaya di Indonesia masih berlaku hukum. Gitu, masih berlaku hukum dan ya akan menegakkan hukum gitu. ada rencana mau ke sini? Sani Saninya. sendiri rencana mau ke sini akankah Masih diagendakan. Ya masih diagendakan. Kemungkinan ya kalau dalam proses nanti memungkinkan karena kan harus karantina segala macam kan. Nah, itu kalau memungkinkan dia akan hadir. Dan ini juga sebenarnya kalau misalnya orang luar terus kemudian dicaci maki oleh orang-orang Indonesia, ya itu mempengaruhi orang mau datang nggak ke Indonesia gitu loh. Jadi harusnya kita sebagai warga negara ya membuat Indonesia ini baik di mata dunia gitu loh, di mata masyarakat gitu. Apalagi Korea Selatan dan kita banyak penggemar orang di Korea Selatan itu ya suka gitu. Jangan sampai ini jadi terpecah belah gitu. Kalau misalnya nanti ketemu nih, berarti itu biang keroknya nih ya. Nah, Sani sendiri mau diapain kah gitu? Kalau dikasih efek jerah yang benar-benar tegas apa gimana nih? Apa sekedar mau ditemuin doang? Kita sesuai dengan penegakan hukum aja. Sesuai dengan penegakan hukum, kita tidak mau mengintervensi penegakan hukum. Tapi yang pasti hak kita untuk melapor kita sampaikan. Tapi setelah itu nanti biar proses hukum aja. Nah, Mas sendiri sebagai manajernya kan betul Sani ada ngasih pesan ya kalau ketemu nih mau gue injek nih batang lehernya apa gimana nih? Kalau misalnya untuk yang pesan-pesan untuk si pelakunya sih nggak ada, karena Saninya juga sendiri seperti yang tadi disampaikan akan mengikuti prosedur aja, terus kedepannya seperti apa, karena kan belum tahu juga nih bakal kayak gimana. Intinya dia hanya ingin bahwa semua orang itu sama di mata hukum. Ya, hukum itu berlaku bagi siapa saja, itu aja. Apalagi Sani juga adalah dulunya kan sekolah di Universitas Gajah Mada ya, Fakultas Hukum juga. Jadi dia ingin lah membuat pengetahuan kepada masyarakat bahwa hukum itu emang harus ditegakkan. Itu aja sih. Nggak ada yang ngomong bagaimana, hanya saja ada hak dia untuk melapor ya. Dia menggunakannya. Bagaimana nanti prosesnya biarlah penegak hukum yang menentukan gitu. Dia sifatnya hanya begitu saja. akan buka jalan damai bang? Ya sangat terbuka, apalagi kalau misalnya yang punya akun ini ngomong dan bicara bahwa dia sebenarnya akunnya dan meminta maaf, kami sangat menghargai itu. Tentu Sani juga saya pikir bukan orang yang pendendam ya. Sani juga bukan orang yang pemarah. Ya pemaaf lah. Kalau misalnya yang mendengar ini yang sudah kita laporkan dan dia tahu
dia akan dicari karena pasti akan ketemu. Bagaimanapun Pasti akan ketemu. Lebih bagus ya meminta maaf. Kita terbuka kok untuk Terbuka, itu. siapa Sangat terbuka. orangnya. Siapa orangnya, dia ngomong, apa alasannya gitu. Sani rasanya sangat terbuka. Kami bisa yakin itu.